Hai Sobat Film, untuk kesempatan kali ini aku akan mereview film yang berjudul Hard Day dengan genre action, drama, dan thriller. Tanpa spoiler di awal, langsung saja inilah dia, Hard Day. Berlokasi di Jepang, film akan dibuka dengan seorang polisi yang bernama Kudo yang sedang berkendara di tengah hujan, di mana dia terlihat sedang teleponan dengan istrinya yang memberi kabar jika ibunya Kudo baru saja meninggal dunia. Tak hanya itu saja, Kudo tiba-tiba dihubungi oleh komandannya terkait kasus suap bos Yakuza yang menyeret nama Kudo di dalamnya. Dan katanya akan ada pemeriksaan dari pusat kantor mengenai kasus ini. Yang di tengah dua masalah berat yang sedang dihadapinya, muncullah seorang gadis yang nyaris saja hampir tertabrak. Dan tiba-tiba Kudo tak sengaja menabrak seorang pemuda yang berdiri di tengah jalan, setelah sebelumnya hampir menabrak seorang gadis muda yang sama tengah berlari di tengah jalan. Entah siapa pemuda ini dan apa yang terjadi dengan mereka, namun Kudo memastikan bahwa pemuda itu tewas di tempat, sehingga Kudo yang panik pun nekat membungkusnya menggunakan terpal dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Sial bagi Kudo, karena ini adalah akhir tahun mendekati tahun yang baru. Para polisi lalu lintas pun mengadakan razia yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat. Namun karena Kudo menunjukkan raut wajah panik dan dianggap mabuk alkohol pun diminta untuk keluar dari mobil. Sehingga ya, terdengar bunyi telepon genggam yang berasal dari bagasi mobil, di mana Kudo mengaku itu hanyalah barang-barang pribadinya yang sengaja disimpan di dalam sana. Yang ketika para polisi ingin memeriksanya, Kudo langsung bereaksi spontan, untuk mencegahnya, hingga terjadilah perkelahian antara sesama penegak hukum. Muncullah seorang inspektur yang bernama Yazaki, yang secara kebetulan adalah orang yang dikirim dari pusat untuk memeriksa kasus suap yang terjadi di kantornya, di mana Kudo berhasil lolos setelah dirinya mengaku akan pergi ke rumah sakit untuk melihat ibunya yang baru saja meninggal dunia. Tepat saat Kudo tiba di rumah sakit dan melihat jenazah ibunya sebelum dibawa ke ruang mayat, Inspektur Yazaki sendiri baru saja tiba di polsek untuk memeriksa kasus suap yang diduga melibatkan seorang bos Yakuza, di mana saat komandan diminta untuk mengumpulkan semua anggotanya, hanya Kudolah yang tidak bisa hadir karena sedang sibuk mengurus jenazah ibunya. Solamente necesito hablar con él. Tak lama setelah ibunya dibawa ke ruang mayat, istri dan anak Kudo sendiri izin pulang duluan karena besok anaknya harus berangkat ke sekolah. Sementara Kudo yang sedang dirundung banyak masalah pun nampak tidak bisa tenang setelah mayat si pemuda masih berada di dalam bagasinya. Sampai dia melihat ventilasi yang cukup besar yang cukup muat untuk ukuran tubuh manusia. Kudo terbesit ide untuk menyembunyikan mayat pemuda di dalam ventilasi tersebut. Ketika esok pagi tiba dalam perjalanan menuju polsek, Kudo masih bingung dengan bagaimana caranya dia menghilangkan retakan kaca di depan mobilnya. Yang tentu saja jika kasus kematian si pemuda ini terungkap, pastilah retakan itu akan menjadi sumber masalah dan pertanyaan besar. Hingga Kudo kembali terbesit sebuah ide yang nekat untuk menabrakkan mobilnya ke mobil polisi yang sedang terparkir di pinggir jalan. Menggunakan mobil sewaan, Kudo pun tiba di polsek tempatnya bertugas dan langsung menghadap Inspektur Yazaki untuk dilakukan pemeriksaan, di mana hal tak terduga terjadi ketika Inspektur Yazaki memaklumi kasus suap yang dilakukan oleh Kudo, bahkan bersedia untuk menutupi kasus ini. Namun yang aneh, Inspektur tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh ketika beliau meminta Kudo untuk jujur tentang sesuatu, tentang hal yang dia sembunyikan. Entah kemana arah pertanyaan inspektur ini, tetapi Kudo memilih untuk diam dan seolah bingung dengan apa maksud dari Inspektur Yazaki ini. No es nada. Setelah itu, Kudo buru-buru pergi ke rumah sakit untuk melihat jenazah ibunya, di mana Kudo lagi-lagi terbesit sebuah ide gila untuk melenyapkan mayat si pemuda ketika dia melihat saluran tersebut mengarah langsung ke ruang mayat tempat ibunya disimpan.
Malam harinya, tepat saat semua orang sudah pergi, Kudo langsung melancarkan aksinya dengan masuk ke dalam saluran udara dan menyeret mayat si pemuda menuju ke ruang mayat tempat ibunya disimpan, di mana Kudo benar-benar melakukan effort yang tak main-main ketika dirinya secara perlahan merangkak di lorong ventilasi, tepat saat penjaga nyaris saja memergoki aksinya tersebut. Tiba di ruangan mayat, Kudo langsung memasukkan si pemuda ke dalam peti mati dan ditumpuk di atas jenazah ibunya sendiri. Yang tak lama muncullah dua petugas yang bermaksud memeriksa jasad ibunya. Dengan cepat, Kudo mencari ponsel milik si pemuda yang setelah ketemu dia langsung berakting sedih, pura-pura belum bisa menerima kepergian ibunya. Kedua petugas ini sendiri datang untuk mengganti es batu yang diletakkan di dalam peti mati yang memang ditujukan untuk mengawetkan jenazah sekaligus agar tidak bau. Yang karena tidak mungkin membiarkan mereka berdua melihat isi peti matinya, Kudo yang cerdas pun mengambil es batunya dan beralasan ingin melakukannya sendiri sebagai bagian dari pengabdian terakhirnya. Keesokannya, di Polsek Kudo dan para polisi mendapatkan kasus baru untuk melakukan penggeledahan di tempat seorang pemuda yang bernama Oda yang diketahui melakukan bisnis narkoba, di mana Kudo akan sangat benar-benar terkejut saat melihat foto wajah si Oda ini, yang ternyata adalah pemuda yang dia tabrak, yang saat ini disembunyikan di dalam peti mati ibunya sendiri. Di lokasi penggeledahan, ternyata benar lokasinya sama dengan lokasi ketika Kudo menabrak si pemuda bernama Oda tersebut. Tepat saat teman-temannya sedang sibuk di dalam, Kudo memilih untuk memeriksa pinggir jalan yang menjadi TKP. Dan tak lama dia mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal, yang mengaku melihat dan mengetahui tentang apa yang sudah Kudo lakukan. ¿Qué estás haciendo? Tepat saat Kudo masih dalam kondisi panik, muncullah salah satu temannya yang baru sadar jika ada kamera CCTV di dekat TKP. Sehingga makin paniklah si Kudo ini, yang sepertinya masalah terus datang bertubi-tubi. Persis seperti judulnya, yaitu Hari yang Sulit. Hay que revisarla. Muy bien. Sí, claro. Señor. Lagi-lagi, Kudo dibuat panik ketika dua teman polisinya sedang memeriksa rekaman CCTV dan mendapati mobilnya tertangkap kamera saat malam kejadian. Namun keberuntungan masih berpihak kepadanya saat plat nomor mobilnya sulit dikenali. Sehingga untuk sementara waktu, Kudo bisa tenang mengenai masalah mobil ini. Esto va a ser difícil. Kudo pun langsung pergi menuju ke pemakaman tempat ibunya akan dikebumikan. Yang baru saja tiba dan akan turun dari mobil, Kudo kembali ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal, yang mengaku tahu tentang insiden tabrakan yang terjadi pada malam itu. Yang ketika Kudo tertawa karena mengira itu hanyalah telepon iseng saja, tiba-tiba... ¡Pues qué idiota! ¡Yo no he enterrado! ¡Imbécil! ¡Dime! Ya, ternyata nomor yang tidak dikenal itu adalah Inspektur Yazaki yang ternyata sedang memburu si pemuda yang bernama Oda ini. Entah apa sebenarnya hubungan di antara mereka berdua, tetapi Inspektur Yazaki meminta Kudo untuk secepatnya menyerahkan mayat si Oda dan menjadikan putrinya sebagai jaminan agar Kudo bisa serius menanggapi masalah ini. Dan kita pun flashback beberapa hari sebelum saat ini, di mana terungkaplah jika semua masalah yang ditimbulkan ternyata dilatarkan oleh sesuatu yang sudah tidak asing lagi, yaitu pasti karena masalah cuan. Ada sebuah kuil utama yang menjadi kuil paling besar di kota ini, di mana kuil tersebut dijadikan tempat pencucian uang, sekaligus tempat penyimpanan uang haram milik oknum pejabat tinggi di kota Jepang. Terdapat sebuah bunker besar tempat disimpannya semua uang-uang tersebut, yang hanya bisa dibuka menggunakan dua kunci keamanan khusus. Yang pertama ada kunci pas berwarna emas, dan yang kedua sidik jari orang yang dipercaya untuk menyimpan kartu emasnya. Dan kebetulan Inspektur Yazaki adalah orang yang dipercayakan untuk menjadi satu-satunya orang yang dapat membuka brankas tersebut, sampai dia mempercayakan kartu emasnya kepada seorang pemuda berandalan yang bernama Oda, yang tak diduga membawa kabur kartu emasnya. Sehingga ketika atasannya yaitu Jenderal Polisi ditekan oleh para penjabat untuk membuka bunkernya, ia pun begitu bingung. Sehingga mau tidak mau, Inspektur Yazaki lah yang harus bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Es un cliente importante, ¿lo entiendes? Lo entiendo. Sampai detik ini, Oda masih belum bisa membuka bunkernya karena yang dia miliki hanyalah kartu emasnya saja. Sedangkan dibutuhkan sidik jari Inspektur Yazaki untuk membuka bagian bunker tersebut.
Sehingga itu memberi waktu untuk Inspektur Yazaki melakukan pencarian sebelum para pejabat tinggi benar-benar murka dan menghabisi nyawa dia dan atasannya. Selain menjadi atasannya, Jenderal Besar Polisi ini pun rupanya adalah ayah dari calon istri yang sebentar lagi akan dinikahinya. Dengan kata lain, beliau ini akan menjadi ayah mertuanya sendiri. Sehingga apabila Yazaki gagal menangkap Oda dan tidak mendapatkan kembali kartu emasnya, maka tidak hanya jabatannya saja yang akan terancam, akan tetapi calon istrinya pun akan ikut terancam juga untuk menikah dengannya. Porque desde mañana serás mi hijo. Hal itulah yang membuat Yazaki sangat berambisi untuk menangkap si Oda ini, sampai-sampai menemui seorang bos Yakuza untuk meminta tolong pasukan Yakuzanya untuk melacak dan menyisir seluruh wilayah di Jepang untuk mencari di mana si Oda ini bersembunyi. Tiene 29 años. Lo estamos buscando. Sama seperti Kudo yang ditekan banyak masalah, Yazaki pun harus bersikap tenang saat dirinya ditekan oleh atasan sekaligus mertuanya. Apalagi saat ini dirinya sedang menjadi mempelai pria di acara pernikahannya sendiri. Sehingga ketika acaranya sudah selesai, Pak Jenderal Polisi pun kembali menanyakan tentang perkembangan pencarian si Oda. Tepat saat muncul panitia nikahan yang meminta cap telapak tangannya untuk sebagai karya seni cindramata acara pernikahan ini. Sí, lo recuerdo. Solo debo poner. Ya, dan betapa sialnya nasib Yazaki saat panitia kembali meminta cap tangan untuk kedua mempelai. Yang berarti, yang tadi yang mintai cap tangannya adalah orang suruhan si Oda yang dikirim untuk menduplikat sidik jarinya, sehingga semakin terlihat jelas wajah kepanikannya yang ditunjukkan oleh si Yazaki ini. Hasilnya, Bapak Jenderal sang ayah mertua pun semakin murka kepada Yazaki yang dianggap tidak becus mengatasi masalah ini, sampai-sampai kakinya diinjak dengan sangat keras dan harus tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa di hadapan istrinya. Tak lama, si bos Yakuza pun menelpon untuk memberitahukan kabar baik bahwa anak buahnya berhasil menemukan tempat persembunyian si Oda, sehingga Yazaki pun bisa sedikit lega dan tinggal meluncur ke sana untuk membereskan semuanya. Sampai di sana, Oda terlihat sedang bersama gadis muda yang mungkin adalah teman wanitanya, di mana Yazaki berhasil dilumpuhkan setelah gadis muda melempar koper ke arahnya, sehingga terjadilah kejar-kejaran sampai ke jalan raya. Yang ketika si gadis muda berhasil lolos, Oda harus bernasib apes saat Yazaki berhasil menembaknya beberapa kali, sampai akhirnya muncullah Kudo yang menabraknya, yang dengan kata lain, Oda sudah mati sebelum Kudo menabraknya. Begitulah kronologi yang sebenarnya terjadi. Yazaki tidak menyangka jika Kudo akan memasukkan mayat Oda ke dalam bagasi mobilnya, yang jika saja Kudo tidak panik dan segera pergi dari tempat tersebut, mungkin masalah tidak akan pernah seribet ini. Hasilnya, Yazaki yang kembali gagal mendapatkan Oda pun harus dimarahi oleh Pak Jenderal, yang kali ini kemarahannya benar-benar meledak sampai-sampai memukulinya menggunakan tongkat golf. Yang karena sudah kesal terus ditekan dan terus saja disalahkan, Yazaki yang pada dasarnya memiliki sikap brutal pun akhirnya memberontak dan balik memukuli ayah mertuanya sendiri hingga beliau tewas saat itu juga. Berpindah ke waktu saat ini, Yazaki pergi membawa anaknya Kudo. Kudo harus menjelaskan hal itu kepada sang istri yang tentu saja sangat terkejut saat mendengar anak mereka diculik. Selain itu, Kudo juga harus mengeluarkan mayat Oda dari dalam peti mati ibunya sebelum petugas membakar jenazah dan peti mati tersebut hingga menjadi abu. Gracias. ¡No lo encienda! ¿Kudo? Muncullah rekan kerjanya yang membawa bukti foto CCTV yang menyatakan jika itu adalah mobilnya Kudo. Yang karena sudah terlanjur ketahuan, Kudo akhirnya jujur menceritakan semuanya, sekaligus meminta tolong sedekat untuk menyelamatkan putrinya dari si Yazaki. Tepat saat mayat Oda berhasil dikeluarkan, Kudo pun menelpon teman wanita Oda untuk meminta ketemuan. Hingga akhirnya mereka berdua resmi janjian di sebuah pabrik kosong dan langsung meluncur ke sana untuk mencari informasi terkait apa yang Yazaki inginkan dari si Oda ini. Setelah si gadis diikat dan dimintai keterangan, akhirnya diketahui jika Oda memang menyimpan kartu emasnya dan sidik jari Oda sudah menjadi sidik jari yang hanya bisa membuka bunkernya. Yang tepat saat Kudo dan si rekan kembali ke mobil dan berpikir tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, muncullah telepon dari Yazaki yang sudah mengetahui tentang Kudo yang melibatkan rekannya dalam masalah ini. Sehingga Primero aléjate del auto.
si rekan pun tewas tertimpa tangki besar yang sudah Yazaki persiapkan. Yang karena putrinya diancam akan segera dibunuh, maka Kudo tidak punya pilihan lain selain menyerahkan mayat Oda kepada Yazaki. Yang sebelum itu, Kudo pun diam-diam mempangkas jari Oda yang menjadi sidik jari pembuka bunkernya dengan harapan bisa mengelabui Yazaki dan mencuri sedikit uang yang ada di dalam bunker tersebut. Tak hanya itu saja, Kudo pun mendatangi bos Yakuza untuk meminta sedikit bantuan. Yang memang keduanya ini sudah saling kenal dan terlibat suap untuk menutupi bisnis ilegal si bos Yakuza ini, di mana Kudo diberikan sebuah bom yang akan meledak setelah 4 menit untuk memberikan perlawanan kepada Inspektur Yazaki. Tiba di tempat sepi yang menjadi lokasi pertukaran, Kudo diminta untuk menyerahkan mayat Oda terlebih dahulu, yang tanpa sepengetahuan Yazaki, Kudo sudah meletakkan bom tersebut di dalam mayat Oda, sehingga tinggal menunggu waktu saja sampai Yazaki meledak bersama dengan jasad tersebut. Descúbrelo. Setelah putrinya aman dan disuruh masuk ke dalam mobil, timbullah masalah ketika Yazaki menodong Kudo dengan sebuah pistol dan diancam akan dibunuh karena bisa menjadi saksi mata. Namun Kudo ternyata sudah mempersiapkan hal yang seperti ini dengan mengaku sudah menyiapkan dakwaan dengan si bos Yakuza yang apabila dia tidak pulang dengan selamat, maka seluruh kejahatan dan dakwaan terhadap Yazaki akan diserahkan kepada media. Sehingga Yazaki tidak punya pilihan lain selain membiarkan Kudo pergi begitu saja. Di saat waktu 4 menit semakin menipis, Yazaki lagi-lagi menghampiri Kudo dan menawarinya bekerja sama untuk menguasai semua uang yang ada di dalam brankas tersebut. Di mana Kudo yang tidak ingin ikut meledak pun dengan tegas menolak tawaran tersebut dengan alasan tidak ingin ikut-ikutan dalam lingkaran setan yang karena lampu bomnya sudah menyala. Tiba-tiba pada akhirnya, Kudo berhasil menyelesaikan semua masalah yang dialaminya. Dan tepat pada malam tahun baru, Kudo mengembalikan putrinya kepada sang istri yang sebentar lagi akan berpisah karena mereka berdua berencana untuk bercerai. Lalu Kudo pun meluncur ke lokasi bunker tempat semua uangnya disimpan. Yang dengan kartu emas dan potongan jari milik Oda, dia berhasil masuk ke dalam dan melihat pemandangan yang sangat-sangat menyilaukan. Dan ya, Inspektur Yazaki ternyata masih hidup dan entah bagaimana caranya dia bisa bertahan. Mereka terlibat pertarungan di dalam dan di luar bunker, sampai akhirnya Yazaki tumbang untuk kedua kalinya. Saat Kudo sudah menang itulah muncullah si bos Yakuza yang menyutrumnya dari belakang dan menyuruh anak buahnya untuk ambil semua uang yang ada di dalam bunker. Sehingga pada akhirnya yang menang bukanlah Kudo Yazaki atau penjabat, melainkan kakek tua Yakuza ini. Keesokan paginya, Kudo pun bangun dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Yang tepat di tengah perjalanan, dia memutuskan untuk menelpon istrinya untuk meminta maaf atas hal buruk yang baru-baru ini terjadi. Dan tak lama, Kudo pun ditabrak oleh seseorang dari belakang yang ternyata... Ya, pada akhirnya Kudo memutuskan untuk menggila dengan akan bertarung sampai mati melawan si Yazaki. Karena setelah hari-hari sulit yang berhasil dia lewati, dia pun tidak takut apa-apa lagi untuk selanjutnya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, namun kita akan flashback sekaligus mengungkapkan asal mula semua masalah ini bisa terjadi. Yang disinilah plot twistnya terjadi, karena ternyata selain Oda mengedarkan narkoba, dia juga kecanduan judi online, yang membuat banyak berhutang kepada kelompok bos Yakuza ini. Sehingga hal itu dimanfaatkan oleh si bos untuk meminta Oda melakukan sesuatu yang nekat, dengan berkhianat untuk mencuri kartu emas untuk membuka bunker. Sehingga terungkaplah jika dalang dari semua ini adalah si bos Yakuza tua ini sendiri. Dan film pun berakhir.